jamaah salat zuhur Masjid Al-Azhar yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 orang yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang saat itu tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali hanya naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhillah illa dhilluh. Kata Rasulullah SAW, ada 7 orang yang nanti di akhirat akan mendapatkan perlindungan, naungan yang saat itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Salah satunya adalah, dan disebutkan dalam nomor pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Sebetulnya banyak, tinggal 6 lagi sisanya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah Rasulullah SAW menyebutkan 7 orang yang mendapatkan naungan di akhirat saat tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut yang pertama itu adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Kenapa yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan imamun adil, pemimpin yang adil? Karena kata para ulama, tidaklah 6 orang yang disebutkan setelah itu kecuali dia dipimpin oleh orang yang adil. Tidaklah bisa akan terlaksana 6 orang kecuali mereka dipimpin oleh orang-orang yang adil. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita flashback belakang, bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka memimpin para rakyatnya dengan begitu adil. Kita lihat contohnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi yang beliau menjadi seorang khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah pemimpin yang dikenal dengan keadilannya, sehingga orang-orang mereka ingin mencari siapa di antara anak-anaknya Umar bin Khattab yang bisa menggantikan sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin pada saat itu. Maka para sahabat pun mereka berkumpul dan mereka pun mendapatkan suara terbanyak bahwa yang pantas untuk menggantikan Umar bin Khattab adalah anaknya yang bernama Abdullah bin Umar, yang dikenal dengan Ibnu Umar. Karena di antara anaknya yang begitu banyak, maka Abdullah bin Umar inilah yang paling alim. Karena Abdullah bin Umar atau yang dikenal dengan Ibnu Umar merupakan ulama alimun min ulama'is sahabah. Dia adalah seorang alim, seorang ulama di antara ulama-ulamanya para sahabat. Kemudian mereka pun melaporkan kepada Umar bin Khattab. Ketika dilaporkan, apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu enggak gira, enggak senang, enggak bahagia. Justru para sahabat mereka dimarahi oleh Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Jangan Anda tambahkan beban di akhirat terhadap keluarga Umar bin Khattab. Cukuplah saya sebagai Umar bin Khattab yang nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditambahkan lagi. Bayangkan. Mungkin kalau zaman sekarang, ketika bapaknya jadi pejabat, jadi pemimpin, kemudian anaknya ditawarkan jadi pemimpin, girang. Kenapa? Kalau perlu dituntun semua anaknya menjadi pemimpin, menjadi pejabat. Kalau perlu bukan hanya anaknya saja, cucunya pun dipimpin sekarang ini. Padahal itu menjadi beban nanti di hari kiamat.
Sebab yang namanya kepemimpinan, jabatan, kedudukan itu bukan hanya sekedar jabatan, tapi dia adalah sebuah amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang? Saya ingin menyampaikan hanya kesimpulan dari hadis ini. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinan kalian. Jadi kepemimpinan itu bukan sebuah jabatan, tapi dia adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis yang disampaikan dengan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Bukhari, satu kali Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat, menceritakan tentang, membicarakan tentang bagaimana persoalan pada saat itu. Maka tiba-tiba ja'al a'rabiyu, datanglah seorang A'rabi, Arab Badui. Lalu Arab Badui itu mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, Muhammad, mata sa'ah, kapan datangnya sa'ah, hari kiamat? Apa kata Rasulullah SAW? Apabila satu urusan disia-siakan, satu amanat disia-siakan, amanat itu disia-siakan, pantadris sa'ah, maka datanglah hari kiamat. Kata-kata asa itu hari kiamat. Jadi artinya apabila sebuah amanat, sebuah urusan itu disia-siakan, tidak dilakukan dengan benar, pantadris sa'ah, maka datanglah, tunggulah hari kiamat. Kemudian orang tersebut bertanya, wa kaifa idha'atuha, bagaimana menyia-nyiakan amanat tersebut? Maka kata Rasulullah, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada ghairi ahlihi, yang bukan kepada ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Nah, dari hadis ini jamaah sekalian rahimakumullah, berarti salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat adalah ketika urusan amanat itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Ketika diserahkan, mereka menyia-nyiakan hari kiamat, menyia-nyiakan amanat tersebut. Maka itu termasuk bagian dari min asyratis sa'ah. Kata para ulama dari hadis ini, itu merupakan tanda-tanda dari datangnya hari kiamat. Yang kedua, hadis ini juga menjelaskan kepada kita, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Karena hari kiamat itu akan hancur semuanya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, kita sebagai rakyat, apa yang harus kita sikapi? Yang pertama adalah banyak-banyaklah berdoa untuk para pemimpin kita, untuk para pejabat kita. Sehingga kata Imam Ahmad, kalau ada satu doa yang doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan doakan para pemimpin saya. Bukan untuk saya, tapi saya akan doakan para pemimpin saya, bukan saya doakan untuk diri saya atau keluarga saya. Kenapa? Karena kehidupan rakyat, kehidupan masyarakat akan baik tergantung bagaimana pemimpinnya. Kehidupan rakyat ketika buruk, bagaimana pemimpinnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika menyampaikan sebuah hadis di mana beliau mengatakan, qad ahlaka man kana qablakum, sungguh telah binasa seluruh celaka orang-orang yang hidup sebelum kalian. Kenapa mereka celaka? Karena hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau bahasa kita apa? Hukum tajam ke bawah. Kalau udah rakyat yang salah, babak belur. Tapi kalau pejabat yang salah, biasa-biasa aja. Itu namanya apa? Babak belur. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah.
Dan itu kata Rasulullah, qad ahlaka man kana qablakum, sungguh binasa, sungguh celaka orang-orang yang hidup sebelum kalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lau sariqat Fatimatu bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Kalaulah Fatimah, putriku yang dia sayangi adalah Fatimah. Kenapa? Karena dari Fatimah inilah radhiyallahu anha melahirkan dua cucu yang sangat disayangi, Hasan dan Husain, yang menjadi sayyidu syababi ahlil jannah, yang merupakan pemimpin para pemuda nanti di surga, yaitu Hasan dan Husain. Kalaulah Fatimah, bayangkan, bintu Muhammadin, binti Muhammad, langsung diucapkan putri saya Muhammad, kalau dia mencuri, laqata'tu yadaha, saya akan potong tangannya. Jadi yang namanya hukum gak main-main. Karena nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, Fatimah, saluni, mintalah engkau kepadaku sekarang ini, fa inni la ughni anki syai'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya nanti di hari kiamat saya tidak akan bisa membantu Anda. Di hari kiamat tidak akan bisa membantu Anda. Padahal Rasulullah SAW seorang pemimpin Nabi, Imamul Anbiya wal Mursalin, orang yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, orang yang diberikan kitab Al-Quran yang paling mulia, orang yang disebut dengan ulul azmi, umat yang terbanyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau enggak mentang-mentang jadi seorang nabi dan rasul dengan gampangnya mengatakan, Fatimah, gampang deh, ente bisa masuk surga. Enggak. Justru kata Rasulullah apa? Fatimah, saluni, sekarang ente minta apa? Anda minta, engkau minta, silakan. Kenapa? Tapi nanti di hari kiamat, fa inilah ugni anki syai'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya nanti di hari kiamat saya tidak akan bisa membantu Anda sedikit pun juga. Bayangkan, di hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat masing-masing orang, mereka akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing, termasuk juga anak dan istri kita, termasuk keluarga kita. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita doakan negara kita semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi negara yang adil, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberikan pemimpin-pemimpin yang adil, negara yang makmur, yang selalu bisa memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, sehingga kita sebagai umat Islam mudah-mudahan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala di negara kita yang tercinta ini, yang sekarang ini sedang baru sangat selesai kita melaksanakan Dirgahayu yang ke-79. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.